Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisan Bang Aziz. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Angker di Hutan Sumatera Part 3. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kita beralih ke cerita versi ayah. Malam hari ayah berangkat menuju Lampung Selatan dengan menaiki mobil bus jurusan Medan Pakam. Jalanan lintas Sumatera memang gelap kalau malam dan jarang juga ada mobil lewat karena sepanjang jalan kampung di kiri kanan adalah kebun karet dan sawit. Saat ayah sudah sampai di daerah Tarahan, mobil bus yang ditumpangi ayah tiba-tiba saja kaca depan dilempar batu. Prak, batu-batu masuk dalam mobil. Kaca depan pecah. Supir panik. Waktu itu pembegal ada 4 orang menaiki motor, menyuruh untuk menghentikan busnya. Teriak pembegal, "Woi, turun, turun, berhenti busnya." Sopir terlihat bingung saat sopir akan menghentikan busnya. Ayah sontak lari ke arah supir. "Pak, jangan pak, jangan berhenti, jalan terus." "Tapi kita sudah dihadang pak." "Gak apa-apa, lintas saja pak." Tapi pak sopir bingung. Ayah coba yakinkan sopir bus. "Bapak punya anak istri kan? Gak mau mati konyol kan?" "Enggak pak." Akhirnya sopir menginjak gas dan keras terdengar jeritan dari bawah kolong bus. Sopir bus masih terlihat pucat. Setelah sampai di depan kampung, ayah dan sopir bus berhenti dan memeriksa bagian bawah kolong bus itu. Terlihat ada tangan buntung yang menyangkut di gardan mobil, mungkin tangan begal tadi. Kemudian ayah mengambilnya dan menawarkan ke supir bus. "Mau pak, buat kenang-kenangan." "Ah, bapak gemblong ya, nawarin saya yang begituan." Ayah membuang potongan tangan tadi ke kali pinggir jalan. "Ya sudah pak, makasih. Hati-hati di jalan, kalau ketemu lagi jangan segan-segan dilindas saja." "Iya pak, terima kasih banyak." Jam 10 malam, ayah sampai di depan rumah Pak RT. Ayah mengetuk pintu. Tok tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Pak RT. Kemudian membuka pintu. Pak Hendra." "Mari masuk pak, silahkan duduk. Saya bikinin kopi dulu pak." "Gak usah Pak RT, saya buru-buru karena saya kesini mau minta tolong sama Pak RT. Saya mau ambil dokumen-dokumen penting ke rumah lama karena saya butuh surat-surat untuk administrasi rumah sakit." "Harus malam ini Pak Hendra?" tanya Pak RT. "Iya pak." Lama Pak RT berpikir. "Baiklah Pak Hendra, saya mau membantu. Tapi saya ajak warga ya, siapa yang mau ikut?" "Terima kasih Pak RT," jawab ayah. Setelah Pak RT mencari warga, ada sekitar 4 orang warga yang mau ikut antar ayah ke rumah lama. Sepakat semua berangkat, ayah dan warga mulai berjalan ke arah rumah lama menggunakan sepeda motor. Seperti sebelumnya, jalannya gelap, banyak penampakan, pocong di semak-semak, kuntilanak di atas pohon. Pak RT menyuruh warga untuk tidak terlalu jauh-jauh ke belakang. "Ayo pak, jangan jauh, nanti hilang diseret genderuwo." 2 orang warga melaju ke depan
dan memepet Pak RT. Pak RT, saya pulang aja ya. Saya gak kuat, sumpah saya takut Pak. Tanpa basa-basi, dua orang warga berbelok arah pulang. Sekarang tinggal tersisa Pak RT dan ayah dan dua orang warga. Kalian masih berani kan? Tanya Pak RT. Insya Allah Pak, kami berani. Mereka melanjutkan mengendari motor, menerabas gelapnya jalan dan hutan. Jam 11 malam, mereka sampai di depan rumah lama. Lama saya tidak kesini Pak Hendra. Dulu kesini waktu masih kecil sama bapak saya. Tempat ini masih bagus dulu. Sekarang saya lihat kok seram ya. Saya lihat sama saja Pak, jawab ayah. Pak RT mengajak ayah. Ayo Pak, saya temani, apa yang mau diambil? Ayah dan Pak RT dan warga berjalan masuk ke dalam rumah itu. Masih di depan pintu, semua kaget saat mendengar suara jeritan dari belakang rumah yang biasa terjadi saat jam-jam tengah malam. Dua warga berlari kembali ke arah motor. Kemudian Pak RT berteriak, "Woi, mau kemana? Tunggu. Saya takut Pak RT." Ya Allah, astagfirullah. Tidak berhenti-berhenti menyebut. "Kami tunggu sini aja Pak." Dengan gemetarannya, ya sudah. Kalian ini laki kok cemen." Pak RT kembali menghampiri ayah yang masih berdiri di depan pintu dan belum membuka pintunya. Saat ayah membuka pintu, keadaan rumah tambah parah. Bau busuk bangkai tercium, bau kotoran di mana-mana. Bentuk dan bau seperti kotoran manusia, tapi lebih mirip kotoran binatang. Saat ayah akan masuk ke kamar dan membuka lemari, dengar suara di atas loteng. Terdengar suara dari atas loteng. Syukur tidak turun, pikir ayah. Saat akan keluar ke pintu depan, ayah melihat seorang berlari dengan pincang, seperti orang yang waktu itu ditembak ayah. Dan benar saja, dia orang yang sama. Orang misterius yang hendak menyerangku. Ayah berlari ke halaman rumah, kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke arah orang misterius tadi. Tepat mengenai wajah orang itu dan tersungkur dengan muka yang terluka dan darah yang bocor di dahinya. Saat itu, ayah dan warga langsung mengikat orang asing itu di pohon. Ayah bertanya pada Pak RT dan warga, "Pak, apa kalian ada yang kenal orang ini? Apa dia warga sini?" Semua menjawab tidak kenal. Orang asing ini lusuh, baunya busuk, seperti tidak pernah mandi selama bertahun-tahun. Orang asing ini seperti sedang bersemedi di sini, karena dia sama sekali tidak takut tempat seperti ini. Kebanyakan orang-orang seperti ini mencari ilmu-ilmu setan. Ayah menginterogasinya, tapi orang ini hanya tertunduk, diam. "Pak, jawab kalau saya tanya, Bapak siapa dan ngapain di sini?" Orang asing ini menjawab, "Saya penjaga kebun jagung di sini. Kebun ini milik Koko Lim. Dia tinggal di Jakarta. Saya dipercaya menjaga kebun ini. Lantas kenapa Bapak waktu itu nyerang saya dan anak saya? Waktu itu saya melihat Bapak mencuri jagung di kebun itu." "Betulkah itu Pak Hendra?" tanya Pak RT. "Betul Pak, tapi cuma 2 biji. Itu kan buat makan. Si Nanda lapar," katanya. Suara-suara belakang hutan terdengar. Pak RT kemudian teringat kasus pembunuhan sekeluarga 20 tahun yang lalu. Kemudian dia tanyakan kepada orang asing ini, "Pak, Bapak tahu keluarga yang tinggal di sini 20 tahun yang lalu, yang semuanya mati, kepalanya dipenggal?" "Saya tidak tahu Pak," jawab orang asing itu. "Bapak jangan bohong," dengan nada teriak. "Betul Pak, saya tidak tahu menahu. Kalau gak mau bilang, saya penggal kepala Bapak," dengan nada ancaman. Kemudian Pak RT memanggil. Kemudian Pak RT mengambil parang dari tangan warga dan akan menebas kepala orang itu. "Ampun Pak, ampun. Betul, memang saya yang membunuh keluarga itu.
Kenapa kamu sampai tega membunuh keluarga itu? Tanya Pak RT. Dulu seingat saya, karena mereka mencuri jagung Pak dalam jumlah banyak. Saya juga iri Pak dengan Pak Sutri itu. Saya suka sama istrinya yang cantik. Diam-diam setiap malam saya mengintip ke kamarnya. Pernah suatu ketika saya sedang mengintip dan melihat mereka berhubungan badan. Saya di situ makin cemburu. Saya makin panas. Saya rencanakan untuk membunuh semuanya. Tengah malam saat semuanya tidur, saya diam-diam masuk. Saya tebas kepala suaminya. Anaknya saya ikat dan istrinya saya perkosa. Sampai saya puas dan bosan, awalnya saya hanya akan membunuh suaminya. Karena saya ketahuan, akhirnya saya bunuh semuanya. Goblok, emang istrimu kemana? Istri saya meninggal Pak. Itu makamnya yang paling ujung, yang nisannya batu. Goblok, tiba-tiba ayah menendang kepala orang ini. Ampun Pak, teriak orang asing ini. Gimana kamu sembunyikan kepala orang-orang yang kamu penggal itu? Tanya ayah. Saya kubur di dalam rumah saya Pak, di pinggir kali. Tunjukkan. Iya Pak. Ayah, warga dan Pak RT menuju ke sana. Ternyata rumahnya di pinggir kali. Sampainya di rumah orang asing itu memberikan kunci rumahnya ke ayah. Karena dia diikat dengan tangan terikat ke belakang. Tidak bisa membuka pintu. Ini Pak kuncinya. Orang asing itu memberikan kunci ke ayah. Gak usah. Ayah mendobrak pintu. Pintu yang terbuat dari triplek itu jebol. Di mana kamu kubur kepalanya? Tanya ayah. Di bawah tempat tidur saya Pak. Pak RT menyuruh warga, ayo Pak tolong gali. Setelah digali, warga menemukan. Setelah digali, warga menemukan 4 kerangka kepala yang sudah menjadi tengkorak. Kok cuma 4? Harusnya 6. Yang 2 lagi di mana? Tanya Pak RT. Yang 2 lagi di tempat bapak itu tinggal, jawab orang asing ini. Ayah kaget, ternyata 2 kepala lagi di sana. Jadi selama ini ada kuburan kepala di rumah. Ya sudah, ayo kita ke sana, kata Pak RT. Ayo Pak Hendra, jawab ayah. Tapi tunggu sebentar Pak RT. Mau ngapain Pak Hendra? Ayah mengeluarkan korek dan hendak membakar rumah itu. Pak, jangan Pak, teriak orang asing. Itu rumah saya satu-satunya. Tolong Pak, tolong. Jangan dibakar Pak. Dengan nada menangis dan memohon. Namun ayah seperti tidak peduli dan kesetanan. Ayah membakar rumah itu. Dengan kobaran api besar disaksikan semua termasuk orang asing itu. Orang asing itu memandang rumahnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka kembali berjalan ke arah rumah. Sesampainya di rumah, mana kamu kubur kepalanya? Di dalam kamar itu Pak. Kamu masuk, kamu gali kuburannya, cepat. Kalau tidak saya tebas kepalamu. Tapi jangan saya ikat Pak. Bagaimana saya menggalinya? Saya gak mau tahu. Kamu masuk, kamu gali. Orang asing tadi masuk ke dalam. Lalu ayah kunci dari luar. Pak Hendra, gimana dia galinya? Kan tangan diikat, tanya Pak RT. Saya cuma jadikan dia umpan Pak. Umpan? Umpan apa Pak Hendra? Kita lihat aja Pak. Pak RT bingung. Tidak lama setelah orang asing tadi masuk, terdengar teriakan. Pak, buka pintunya Pak, tolong. Teriak sangat kuat. Ayah masuk dengan membawa barang dan menebas makhluk yang berwujud seperti anjing tadi. Pras, leher makhluk itu putus. Orang asing tadi sekarat sehabis digigit makhluk aneh tadi, tapi masih sadar. Kemudian ayah, Pak RT dan warga menggali kuburan kepala tadi dan menemukan 2 kepala. Jam menunjukkan pukul 5 subuh. Ayah mengikat orang asing itu di pohon depan rumah. Kemudian ayah, Pak RT dan warga ke belakang rumah. Kondisi hutan belakang rumah berkabut dan masih gelap. Kemudian ayah menguburkan 6 kepala dengan layak bersama 6 jenazah yang sudah lama dikubur. Selesai mengubur kepala, ayah mengajak berdoa di depan makam. Setelah selesai, Pak RT mengajaknya ayah pulang.
Ayo Pak Hendra, kita pulang. Sebentar Pak RT. Saya mau mendoakan makam yang di ujung itu. Makam yang kata Pak RT menyala kalau malam hari. Silahkan Pak Hendra. Setelah selesai membaca doa, ayah dan Pak RT beserta warga pulang. Setelah sampai di depan rumah lama, semua kaget karena ikatan orang asing tadi lepas. Entah kemana, karena takut terjadi sesuatu yang buruk lagi. Semua buru-buru pergi dari tempat terkutuk itu. Setelah sampai di rumah Pak RT, ayah berterima kasih dan kembali pamit untuk ke rumah sakit. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.